Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliusalam dari Penjas 2E angkatan 2019 dengan NPM 1921911181. Jadi di sini saya akan menerangkan materi kuliah telah kurikulum Penjas mengenai pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan, sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan yang lainnya. Sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Ketiga ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat ada prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga memadai. Yang terakhir ada prinsip efektivitas, mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang kedua ada pengembangan kurikulum. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan suatu usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum, Pasal 36 Ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan isi dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor pengembangan kurikulum ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum.
Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Kurikulum lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkan. Yang kedua ada dari masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaannya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Ketiga, ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Yang keempat, ada artikulasi dan hambatan dalam pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupadanan atau koordinasi segala pengalaman belajar. Tanpa artikulasi akan terdapat keberagaman, baik dalam isi, metode, maupun perhatian terhadap pengembangan anak. Untuk menyusun artikulasi, kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satu hal yang dipandang menghambat artikulasi adalah pembagian menurut tingkat belajarnya. Hal itu menyebabkan tersusunnya organisasi mata pelajaran yang kaku. Hambatan-hambatan pengembangan kurikulum diantaranya, yang pertama terletak pada guru. Hal itu disebabkan karena kurangnya partisipasi guru yang disebabkan oleh kurangnya waktu, kekurangan kesesuaian, dan karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Hambatan yang lainnya datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan dari masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Kurikulum juga memerlukan fakta dan pemikiran dari masyarakat. Yang kelima, ada model-model pengembangan kurikulum. Dalam model pengembangan kurikulum, terdapat banyak model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli. Sukmadinata dalam bukunya menyebutkan ada 8 model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administrasi atau line step karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Yang kedua ada model grassroots. Model grassroots dimulai dari bawah, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Yang ketiga ada model terbalik Hilda Taba. Model ini dikemukakan oleh Hilda. Ini berbeda dengan cara lazim yang bersifat deduktif, karena caranya bersifat induktif. Itulah sebabnya ini dinamakan model terbalik. Model ini diawali justru dengan percobaan, kemudian baru penyusunan dan kemudian penerapan. Hal ini dimaksudkan untuk menekan antara teori dan praktek. Yang keempat ada model pemecahan masalah. Kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum jenis ini, yaitu melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum, dan yang kedua melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Yang kelima ada the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah.
Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan pengembangan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan kurikulum. Yang keenam ada Beecham's System Model. Beechams mengemukakan 5 langkah proses pengembangan kurikulum seperti yang dikutip oleh Sanjaya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan wilayah atau arena yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, baik wilayah sekolah ataupun provinsi pendidikan. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus. Yang keempat, implementasi kurikulum. Pada tahap ini perlu dipersiapkan secara matang berbagai hal yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas penggunaan kurikulum. Dan yang kelima, melaksanakan evaluasi kurikulum. 7. Roger Interpersonal Relations Model. Model ini berasal dari seorang psikolog, Carl Rogers. Rogers berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka pengembangan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum yang demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Untuk itu diperlukan pengalaman kelompok untuk melatih hal-hal bersifat sensitif. Model pengembangan kurikulum Rogers ini tidak memiliki perencanaan kurikulum yang tertulis, yang ada hanya rangkaian kegiatan kelompok. Dan yang terakhir ada Emerging Technical Model. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang didasarkan atas hal tersebut, diantaranya ada the behavior analysis model, menekankan pada penguasaan perilaku atau kemampuan. Perilaku atau kemampuan yang kompleks diuraikan menjadi perilaku-perilaku yang sederhana yang tersusun secara hierarkis. Siswa mempelajari perilaku tersebut secara berangsur-angsur mulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Yang kedua ada the system analysis model, berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu langkah pertama dari model ini adalah menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Langkah kedua adalah menyusun instrumen untuk menilai ketercapaian hasil belajar tersebut. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta perkiraan pembiayaan pendidikan yang diperlukan. Dan yang terakhir, langkah keempat, membandingkan biaya dan keuntungan dari beberapa program pendidikan. Yang ketiga ada computer based model. Suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Pengembangannya dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit kurikulum, guru dan siswa diwawancarai tentang pencapaian tujuan tersebut. Data tersebut disimpan di dalam komputer dan dimanfaatkan dalam menyusun materi pelajaran untuk peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.